Ya, jadi siapapun yang mendapatkan hak perwalian yang masuk ke Laskay, ya harapannya memang mempunyai kestabilan emosi yang baik. Dilihat dari mana? Ketika menghadapi sebuah persoalan itu tidak dengan emosi. Harus dipikirkan baik-baik dampaknya tentu terhadap nasib Galaskei ke depan. Ya, mengganti nama belakang ya jadi Binti itu kan sesuatu yang luar biasa. Mencoba untuk memindahkan makam. Lah sekarang lebih mementingkan bahwa wasiat atau Galaskei. Kalau memang sayang dengan Galaskei, mestinya harus dipikirkan ulang pemindahan itu, bukan mengandalkan egonya sendiri. Mungkin enak orang tuanya datang ke kuburan sekalian. Lah tapi anaknya seolah-olah seperti memisahkan bapak dengan ibunya. Wong sudah enak-enak jadi satu, meninggal bersama dikubur. Harapannya Galaskei kalau misalnya mau ziarah kubur itu ndak pedal-pedal. Itu menunjukkan bahwa kesetiaan, kecintaan kedua orang tuanya itu luar biasa. Nah kalau dipindah terus nanti kalau Galaskei tahu bagaimana, itu yang menunjukkan juga bahwa kestabilan emosi ini penting gitu kan. Terus kemudian ada orang yang mencoba membantu bagaimana nasib Galaskei ke depan ini bisa luar biasa, bisa berkembang dengan baik tanpa terkendala finansial. Dia punya tempat tinggal yang layak, kemudian mendonasikan sedikit rezekinya untuk Gala, untuk beli rumah dan sebagainya. Tanggapannya berbeda. Nanti itu kan yang menempati keluarganya Faisal. Lah sekarang maksudnya apa? Memang Galaskei suruh tinggal sendiri sama pengasuhnya seperti itu kan tidak mungkin. Kalaupun iya, ya karena memang selama ini kan dekatnya dengan keluarganya Pak Haji Faisal. Kalau memang ibaratnya kepingin dekat dengan Galaskei juga, ya kalahkan egonya. Datangi silaturahim apa salahnya. Kalaupun nggak suka, nggak nyaman dengan kakeknya, neneknya, atau orang-orang yang ada di rumah itu, anggap saja nggak ada. Kan intinya ingin dekat dengan Galaskei, ingin ikut membuat tumbuh kembangnya itu bagus, kesehatan jiwanya bagus. Tapi jangan mengunggulkan egonya. Nah ini yang harus dicatat. Sebagai orang yang mempunyai hak perwalian harus mempunyai kontrol emosi yang bagus, terutama dalam kata-kata. Jangan sampai memicu netizen itu berkomentar yang lebih gitu loh. Justru tunjukkan sifat santun, ramah. Ya, Pak Haji Faisal itu menurut saya sangat luar biasa sekali bagaimana cara pandang terhadap permasalahan. Ya, saya sebenarnya nggak mau komen panjang seperti ini, tapi apa daya selalu muncul di beranda YouTubeku, jadi otomatis ya ketonton gitu kan. Dan sehingga karena saya tahu bagaimana anak itu perlu berkembang kesehatan mentalnya, dia harus mencapai tugas perkembangannya. Ya mau tidak mau akhirnya saya berkomentar. Ya harapannya banyak yang nonton, banyak yang tahu, apalagi nanti pengambil keputusan yang menentukan kemana Gala ini akan tumbuh bisa manfaat, bahwa masalah kesehatan jiwa ini sangat penting gitu loh. Yang mempunyai hak perwalian harus stabil, tidak hanya stabil dalam finansial, tapi stabil dalam emosi, stabil dalam menyelesaikan masalah, menghadapi masalah. Nggak bisa tiba-tiba hanya pandai ngomong saja. Lah ini bukannya apa namanya mencoba untuk mengalahkan egonya, mendatangi cucunya, ajak guyon sekali waktu, ajak main. Ini malah menjauh, malah sibuk dengan acara-acara, sibuk dengan panggilan-panggilan, yang podcast lah, yang wawancara, yang interview, ya itu enggak apa-apa. Tapi kalau memang ingin mendapatkan hak asuh, harusnya dijaga omongannya, dijaga perilakunya, seharusnya juga ambil hati Galaskei. Jangan sampai semakin lama tidak ketemu justru malah takut. Bagaimana mungkin ingin mendapatkan hak perwalian dan akhirnya tinggal di tempat itu kok malah asing dengan orang yang akan mengasuh, lah aneh. Nah ini tentu secara kejiwaan, secara kesehatan jiwa perlu
dipikirkan ulang bahwa bagaimana membuat Galaskai sehat jiwa. Dan orang yang merawat harus sehat jiwa juga. Salah satunya apa? Nyaman dengan orang lain. Oke lah, kita ada masalah. Oke, ada ketidakcocokan dalam berpendapat, dalam mengambil sikap. Ya, harusnya disikapi secara positif, jangan hanya negatifnya saja. Sedikit-sedikit memandang apa yang dilakukan Pak Haji Faisal salah, nah atau kurang tepat. Nah, ini kan tidak tepat gitu loh. Tahan diri kalau memang mempunyai ingin memiliki hak asuh, hak perwalian. Kemudian deketi anaknya, nggak usah sungkan nanti diusir adik-adik iparnya Vanessa. Ya jangan seperti itu, namanya itu berpikir negatif. Belum kejadian udah ketakutan. Lah ini yang harus dipikirkan, kestabilan finansial, kestabilan emosi, dan berikutnya apa? Tentu mau mendengarkan orang lain. Dia mau bersilaturahim, siapapun diterima, tidak pandang bulu. Bukan hanya kubu yang membelanya dia saja, tapi semua orang yang memberikan masukan itu diterima. Karena bagaimanapun juga, Galaskai ini kan sudah kehilangan orang tuanya, langsung dua. Sehingga dia butuh sosok-sosok orang, teman-teman Vanessa, teman-teman Bibi Ardiansyah, itu sudah luar biasa loh mensupport, ingin membantu. Bahkan saya ya Bang J berharap mereka yang sampai mendonasikan rezekinya untuk rumah Gala, masa depan Gala ini bisa mendampingi perkembangannya. Jangan sampai salah langkah. Ya. Dan satu lagi, harapannya walaupun dia itu sudah terkenal, mungkin kemunculannya Galaskai bisa menghasilkan uang, tapi nggak pantas kalau tiba-tiba kita sedikit-sedikit Gala tampil dianggap eksploitasi menghasilkan uang banyak. Kalaupun memang akhirnya iya, yaitu rezekinya Gala, tapi kan tidak memaksa Gala untuk syuting gitu loh. Beda dengan misalnya dipertemukan dengan manajer, diorbitkan jadi artis, lah itu berbeda, sehingga menghasilkan uang dan uang itu bisa dinikmati bersama. Nah ini sudah jelas banget bahwa kalau memang sayang, ya udahlah, nggak usah komentar tentang Gala. Gala lagi senang tiktokan sama tantenya, ya sudah. Sebatas itu, tidak ada target sehari 5 kali shoot, 5 kali tiktok diupload, ya itu masih wajar. Toh dilihat juga Galanya menikmati, ya. Dan orang-orang juga ingin tahu bahwa Gala baik-baik saja. Gala bahagia gitu loh. Bagaimana mau mengontrol kalau tidak ada tayangan? Jadi ya efeknya uang ya itu wajar. Ya. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya, saya hanya ingin keluarga-keluarga di Indonesia juga yang mempunyai anak, apalagi anak sekecil Gala. Besarkanlah dengan emosi yang stabil. Besarkanlah dengan finansial yang stabil. Kalau memang nggak ada ya usaha bekerja. Khusus apa? Supaya kesehatan mental anak ini baik. Nah, itu saja, semoga manfaat. Kalau konten video ini manfaat, silahkan like, kemudian share ke teman atau saudara. Dan jangan lupa subscribe, karena gratis. Dan aktifkan loncengnya supaya dapat info-info terkini dari Bang J di Yona Sehat Jiwa. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.